Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya bersyukur kembali hadir untuk memberikan firman Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita setiap anak Tuhan, remaja, GPDI Eklesia Jember dimanapun saudara berada. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya rindu kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur buat sore dan malam ini. Kami hadir untuk mau belajar dari firman Tuhan yang adalah kekuatan terang hidup kami, supaya kami semakin diterangi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami siap dengar firman Tuhan dan tolong kami Roh Kudus untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, yaitu Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga bagi kita. Sebab dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yaitu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan tema berkat yang tak terduga. Berbicara tentang berkat yang tak terduga, saudara, maka setiap orang pasti senang menerima berkat. Apakah bentuknya pakaian, makanan, atau aksesoris lainnya, yang pasti setiap kita pasti senang menerima berkat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita pasti bersuka cita, kita pasti bergembira tatkala kita tidak tahu tentang sesuatu, kita tidak mengharapkan tentang sesuatu, namun pada saat yang kita tidak tahu itu, kita diberikan sesuatu yang berharga bagi kita di dalam hidup ini. Sama halnya dengan keselamatan yang telah kita terima, saudara yang diberkati Tuhan. Keselamatan yang kita terima adalah sesuatu hal yang istimewa yang tidak pernah kita duga untuk kita menerimanya.
Kalau kita cek dalam kebenaran firman Tuhan, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, di dalam keadaan dia yang tidak berdaya, di dalam kehidupannya penuh dengan kegelapan, di dalam Kejadian pasal 3 itu, ketika manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, dia mengambil buah itu dan memakannya bersama dengan istrinya itu, maka mereka menjadi orang yang takut berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan Allah karena dosa yang mereka lakukan. Namun ketika mereka dalam keadaan yang berdosa, keadaan yang rusak, yang hancur itu, takut berjumpa dengan Tuhan, Allah dengan kasih-Nya datang menjumpai manusia yang pada waktu itu hidup di dalam ketakutan. Tetapi di dalam ketakutan itu Tuhan menjumpai mereka. Tuhan datang kepada mereka dan menyatakan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup mereka. Itulah keselamatan. Itulah kasih yang tak pernah diduga oleh manusia pada waktu itu. Begitupun dengan kita, orang-orang percaya saat ini. Kita adalah orang yang pada dasarnya kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang bobrok, yang hancur karena dosa. Kita manusia yang putus hubungannya dengan Tuhan karena dosa itu. Namun karena kasih Tuhan yang begitu besar itu, Dia yang suci, yang kudus, berada di tempat yang maha tinggi itu, menjumpai manusia dan menawarkan keselamatan, hidup kekal itu bagi manusia yang harusnya tidak pantas untuk menerimanya. Perhatikan dengan baik di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, di sana berkata, Ia yang adalah Allah sendiri, Ia rela menjadi manusia yang hina agar kita menjadi orang-orang yang berharga. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat kebenaran itu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kata Paulus demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia rela menjadi manusia, Dia rela menjadi yang terhina, kemudian Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah suatu pengorbanan yang sangat berharga bagi setiap orang, bagi kita manusia yang sesungguhnya tidak pantas untuk menerima. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua yang dikerjakan Yesus itu sesungguhnya tujuannya adalah supaya kita menerima berkat-berkat yang tertulis di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca itu. Mari kita lihat tentang berkat-berkat itu yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita. Berkat-berkat itu ternyata telah kita terima dari Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib itu. Yang pertama yang saya mau kemukakan bagi kita semua pada kesempatan ini adalah berkat pilihan. Berkat pemilihan. Perhatikan bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam ayat yang ketiga di sana berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Menarik sekali bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengenal kita, bahwa kita adalah orang-orang yang harus dipilih oleh Allah. Tujuannya adalah supaya kita hidup kudus, supaya kita dikuduskan, supaya kita dikhususkan, supaya kita dipisahkan dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Itulah yang ditulis di dalam ayat yang keempat, Efesus pasal 1 ini. Kita dipilih untuk dikhususkan hanya bagi Tuhan. Berikut yang kedua adalah Allah mengangkat kita menjadi anak-anak.
Dalam bahasa yang lain, Allah mengadopsi kita. Allah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-8 itu, saya sudah sempat mengkhotbahkan itu pertemuan kemarin, minggu yang lalu, adalah Allah memilih kita, Allah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah, supaya kita menerima berkat-berkat yang di surga itu bagi kita. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah yang ditulis di dalam ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak. Jadi berkat yang kedua adalah Allah memilih kita menjadi anak-anak Allah. Adalah satu hal yang sangat berharga dalam hidup ini ketika kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak presiden aja udah luar biasa, apalagi lagi menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah itu sendiri. Yang ketiga adalah Allah menyatakan rahasia kehendaknya di surga itu bagi kita. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 di sana ditulis begini, saudara. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kita diberikan, kita dibukakan tentang rahasia-rahasia mengenai kehendak-kehendak Allah yang ada di surga itu. Ini berkat-berkat yang luar biasa. Bagian yang keempat adalah Allah menebus kita, Allah mengampuni setiap dosa kita. Kebutuhan utama manusia sesungguhnya adalah supaya kita diampuni dari dosa-dosa kita. Jikalau kita hidup tanpa pengampunan dosa, maka kita adalah orang-orang yang hidup tanpa harapan. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan datang menyatakan dirinya sebagai manusia, sebagai Allah dalam diri Yesus Kristus itu, Dia berinkarnasi menjadi manusia demi keselamatan kita, dengan cara menebus kita dari setiap dosa-dosa kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini berkat yang luar biasa. Bagian yang kelima adalah kita menerima puji-pujian daripada Allah itu sendiri. Menerima puji-pujian itu suatu hal yang luar biasa baik. Dibanding daripada kita menerima kutuk, omelan, cemoohan dari orang lain, tetapi ditulis di sini kita menerima puji-pujian dalam kemuliaan Allah. Di dalam ayat yang ke-12 ditulis, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Ini berkat yang baik, saudara. Itulah sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bagian yang kedua, bagian yang berikutnya adalah, bagian yang ketujuh adalah Allah mengaruniakan iman kepada kita. Tanpa iman kita tidak dapat mengenal Allah. Tanpa iman kita tidak mungkin membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi berkat iman inilah yang membuat kita mengenal Tuhan, mempercayai Dia, membangun keyakinan dengan Tuhan kita. Perhatikan bahwa iman ini pun tidak dari usaha kita manusia. Karena orang yang berdosa, manusia yang berdosa tidak mungkin dapat membangun hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan iman itu kepada setiap orang yang sungguh-sungguh merespon kehendak Allah, karya Allah dalam hidup. Ayat yang ke-13 berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kita dikaruniai iman supaya kita bisa mempercayai Dia. Kita dapat mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan sekali lagi bahwa iman ini bukan usaha kita. Sebab manusia yang berdosa tidak mungkin dapat beriman kepada Allah. Namun karena Allah memperkenalkan dirinya, memperbaiki hubungan kita dengan Bapa itu sendiri, maka kita punya iman dan bisa berkata, ya Aba, ya Bapa, kepada Tuhan kita. Yang berikut adalah, dari iman itulah kita diberikan keselamatan.
Di dalam ayat yang ke-13 itu, kita dapat mendengar berita keselamatan melalui firman Tuhan itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-13 ditulis dengan jelas, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Melalui Injil kita menerima berita tentang keselamatan. Ini berkat yang luar biasa. Bagian yang terakhir daripada khotbah ini adalah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Bagian yang ke-8, bagian yang terakhir adalah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berbahagialah kita ketika kita hidup, kita dikaruniai Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus, kita dimeteraikan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita memperoleh semua berkat yang ada di surga itu bagi kita. Dan itu kita dapatkan ketika Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup. Paulus dalam surat-suratnya yang lain berkata, ditulis bahwa biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Biarlah hidupmu dituntun oleh Roh Allah. Supaya kita dapat mengenal setiap kebenaran-kebenaran Allah. Rahasia-rahasia Allah itu dalam hidup ini. Saudaraku ini berkati Tuhan. Akhir daripada khotbah ini saya mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan. Banggalah jadi anak Tuhan. Tetap iring Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Sebab berkat-berkat yang dijanjikan itu telah kita terima ketika Kristus menyatakan dirinya. Ingat dengan baik, sejak dari semula, sebelum dunia ini dijadikan, kita telah ditetapkan untuk menerima semua berkat-berkat rohani di surga itu diberikan kepada kita. Yang pertama adalah berkat pilihan Allah memilih kita untuk kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini, dikhususkan hanya bagi Allah. Allah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian Dia menebus kita menjadi tebusannya untuk kita dapat menyatakan diri sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Allah menyatakan rahasia kehendaknya. Allah memberikan kita suatu hal yang berharga hingga kita menerima puji-pujian daripada Allah. Dan kita diberikan iman untuk dapat mendengarkan firman Allah dan merespon kasih karunia itu. Kemudian kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita menerima semua berkat rohani yang ada di surga itu. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan dan akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa buat kita semua supaya kiranya firman Tuhan ini dapat meneguhkan iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya kami semakin bangga dan bersyukur kepada Tuhan, mengikut Tuhan tidak dengan setengah-setengah hati, tetapi kami ikut Tuhan dengan sepenuh hati, sebab kami adalah orang-orang percaya yang telah menerima berkat-berkat rohani itu. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Saatnya hamba berdoa buat semua remaja GPD Eklesia Jember dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kehidupan mereka, menolong mereka, supaya mereka hidup taat, tunduk, setia kepadamu. Berkatilah sekolah mereka, berkati pendidikan mereka, studi mereka, pelayanan mereka, iman mereka, rohani mereka. Kami tetap percaya persekutuan kami dengan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa kepada semua jemaat Tuhan, khususnya di remaja GPD Eklesia Jember. Kiranya berkat daripada Allah Bapa itu, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menyertai kami semua, melindungi kami, meneguhkan iman kami, dan senantiasa menyertai kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Hamba sudah berdoa dan menyelesaikan pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera.